Selamat datang kembali di FR Movie Channel. Kali ini saya akan mereview film horor tahun 2015 yang berjudul Emily. Nama Emily di film ini diperankan oleh Sarah Bolger. Cerita ini tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kesalahannya sendiri dan menjadi gila. Sebelum kita mulai, tolong untuk subscribe, like dan komen channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih. Cerita film diawali oleh perempuan muda yang sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan. Kemudian ia diculik oleh seorang pria dan dimasukkan ke dalam mobil sedan hitam. Lalu scene berpindah ke seorang perempuan yang dijemput sebuah mobil. Perempuan itu bernama Anna. Anna adalah seorang pengasuh anak. Ia menggantikan Maggie karena tidak bisa datang. Ia diminta tolong untuk mengurus anak dari pria yang bernama Dan ini, sementara ia dan istrinya pergi keluar untuk makan malam, karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Di dalam perjalanan dan menceritakan tentang ketiga anaknya, yang pertama bernama Jacob berumur 11 tahun, yang kedua bernama Sally berumur 9 tahun dan yang ketiga bernama Christopher berumur 4 tahun. Sementara di rumah, Joyce istri dan sedang bersiap untuk pergi dengannya. Di sini kita melihat 3 orang anak mereka, Jacob, Sally dan Christopher. Saat mereka bertiga sedang bermain, ayahnya pulang dengan Anna. Ia perkenalkan Anna kepada istrinya, Joyce dan anak-anaknya. Lalu Anna sedikit berbicara dengan mereka, Sally dan Chris. Mereka tampak senang berkenalan dengan Anna, kemudian Jacob pun disuruh turun oleh ayahnya untuk bertemu pengasuh barunya. Hi, I'm Joyce. Hi. Who's that guy? That's Glonos. Glonos, okay. Karena semua sudah siap, mereka pun berpamitan pergi. Di sini kita bisa lihat ada kejanggalan di raut wajah Anna. Ia melihat dari jendela saat mereka hendak pergi dengan wajah yang aneh. Sesudah mengunci pintu, Sally mengajak Chris untuk main dress up, seperti permainan berpura-pura jadi apa saja. Di sini terlihat perubahan Anna saat memerankan seorang juru foto. Awalnya di sini Jacob tidak ikut main karena ia menganggap dirinya sudah besar, tetapi akhirnya ia pun ikut bermain dengan Anna dan adik-adiknya. Anna mengajak Jacob untuk bermain petak umpet. Dimulai dengan Jacob yang mencari mereka. Chris dan Sally segera bersembunyi, sedangkan Anna seperti merencanakan sesuatu kepada mereka. Setelah Jacob selesai menghitung mundur, Jacob mulai mencari mereka satu persatu. Dimulai dari atas, kamar Chris kemudian toilet. Di toilet ia menemukan Anna sedang duduk di kloset karena ia sedang PMS. You found me. Dengan santainya Anna menyuruh Jacob masuk. Di situ ia meminta tolong untuk dicarikan pembalut wanita milik ibunya Jacob. Tampak muka Jacob malu dan panik. Dengan segera ia mencarinya. Anna tampak tidak malu sama sekali. Bahkan ia kelihatan sangat Can you dingin. find me a new tampon? What? I have my period. So does your mom keep her stuff? You know what that is, right? Yeah. Which color? Sementara dalam perjalanan menuju restoran, ibu mereka Joyce tampak cemas. Tapi itu diyakinkan oleh suaminya bahwa mereka akan baik-baik saja, karena menurut Maggie, Anna adalah pengasuh yang baik. Dan Joyce pun kembali percaya. Sesampainya di restoran dan berbicara dengan istrinya mengenai putra pertama mereka, Jacob yang sudah mulai remaja. Ia mengkhawatirkan anaknya itu yang sudah tumbuh remaja. Sebagai seorang ayah ia harus memberi tahu Jacob. Kembali ke Anna, Jacob, Sally dan Chris.
Situasi di sana masih baik-baik saja. Mereka sedang berada di meja menikmati minuman dan makanan mereka. Mereka juga menggambar di dinding rumah. Dengan Anna sebagai pengasuh, mereka bebas melakukan apa saja, tanpa harus takut dilarang. Anna bahkan berani masuk ke kamar dan memakai gelang emas milik Joyce. Lalu Jacob mengajak Anna untuk memberi makan ular piton peliharaannya, Drake. Sally juga ingin memberi makan ular itu dan dilarang Jacob karena Sally dan Chris masih terlalu kecil. Anna mengajak Chris namun ia menolak. Anna pun langsung menggendongnya. Jacob segera mengambil tikus mati di dalam microwave. Saat ingin memberi makan, hal itu dilarang oleh Anna karena piton adalah pemburu di alam liar dan harus diberi makanan yang masih hidup. Anna membawa seekor hamster milik Sally. Anna akan memberi makan Drake dengan salah satu hamster Sally. Tapi Sally tidak setuju. Saat Sally mau mengambilnya, itu dilarang oleh Anna. Hamster itu pun segera dimasukkan ke dalam kandang piton oleh Chris. Jacob sepertinya kasihan dengan Sally namun ia hanya bisa melihat piton itu memangsa hamsternya. Saat Sally sedih, Jacob menghampiri Sally untuk menghiburnya. Sementara di kamar Sally, Chris juga menghiburnya supaya Sally jangan bersedih lagi. Ia menyuruh Sally untuk menghapus air matanya. Dari ruang TV Anna memanggil untuk menonton. Saat video diputar ternyata berisi rekaman film dari orang tua mereka. Anna sangat menikmati sedangkan Sally sangat ketakutan. Jacob terkejut melihat video itu dan ia langsung mematikan TV dan membanting remote-nya. Anna hanya menatap Jacob dengan raut wajah yang marah. Lalu ia menyuruh mereka semua untuk tidur. That's private. Jacob segera memeriksa tasnya dan ia menemukan identitas asli dari Anna yang adalah Emily. Ia membacakan sebuah cerita untuk Chris, yang ternyata cerita itu mengenai dirinya yang tak sengaja membunuh anaknya. Ia sangat sedih dan menyesal karena tidak bisa punya anak lagi karena sesuatu ini yang membuat ia jadi frustasi. Ia ingin mendapatkan Cabi lagi. Cabi adalah panggilan untuk anaknya dulu. Jacob dan Sally sengaja menguping dari luar dan mereka sadar bahwa ada yang aneh dengan pengasuh barunya ini. Saat mereka ingin ke kamarnya tak sengaja mereka menemukan kotak penyimpanan pistol milik ayahnya dan Jacob mengambilnya. Tak disangka Anna alias Emily ini datang memergoki mereka berdua. Jacob langsung mengancamnya dengan pistol. Shoot me! Tetapi Chris tiba-tiba datang. Jacob terpaksa menyembunyikan pistolnya di balik bantal. Tak diduga Chris menemukannya. Ia pikir pistol itu mainan. Anna segera mengambilnya dari Chris. No real babysitter would give us a gun to play with. It's Emily. Who's Emily? Understand. Do you understand? Terdengar suara bel berbunyi. Jacob dan Sally bergegas menuju pintu, tetapi berhasil dicegah oleh Emily. Emily segera melihat siapa yang datang. Ternyata Maggie. Maggie datang untuk melihat keadaan anak-anak. Emily kemudian memanggil mereka. Mereka bertiga diancam, jika tidak ingin Maggie mati jangan bertindak macam-macam. Sebelum turun anak-anak sudah tahu yang datang itu Maggie. Jacob segera menulis surat permintaan tolong untuk diberikan diam-diam kepada Maggie. Rencana pun berhasil. Tetapi Emily segera tahu rencananya.
lalu memukul Maggie hingga pingsan. Bad to happen to her, right? Setelah itu Emily menyeret Maggie untuk dimasukkan ke dalam rumah. Emily juga membuat minuman yang sudah dicampur obat tidur kepada Jacob, Sally dan Chris. Beberapa menit kemudian Maggie kembali sadar. Ia berusaha melumpuhkan Emily dan menyelamatkan anak-anak itu. Tetapi usaha Maggie gagal dan ia akhirnya dibunuh oleh Emily. Sementara itu Jacob memuntahkan lagi minumannya karena ia sudah tahu minuman tadi dicampur obat tidur. Ia pura-pura tidur, supaya bisa menyelamatkan adik-adiknya, dibantu oleh temannya. Ternyata Emily berusaha membawa Chris untuk dibesarkan olehnya. Jacob berhasil menyelamatkan Chris yang terbius, ia menyembunyikan Chris di tempat sampah. Saat ia kembali ke dalam rumah untuk menolong Sally, ternyata Emily sudah membawa Sally untuk ditukar dengan Chris. Emily juga bekerja sama dengan seorang pria itu pacarnya. Saat di perjalanan pria itu mengalami kecelakaan mobil dengan orang tua Jacob, pria itu tewas di tempat. Dan segera menghubungi polisi. Saat polisi datang mereka dikagetkan dengan ditemukannya jenazah seorang perempuan di bagasi mobil. Jenazah itu bernama Anna. Anna adalah korban penculikan yang kita lihat di awal film tadi. Anna adalah seorang pengasuh yang sebenarnya. Mengetahui hal itu orang tua Jacob yang diantar polisi segera cepat pulang ke rumah. Mereka sadar bahaya yang akan menimpa anak-anaknya. Sementara di rumah, Jacob berhasil menyelamatkan Sally dan Chris. Ia berhasil kabur dengan mobil ayahnya yang diparkir di garasi rumahnya. Saat mereka kabur Emily berhasil ditabrak dan dilumpuhkan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan orang tuanya dan polisi. Akhirnya mereka pun selamat. Sementara di akhir scene, Emily yang tadi ditabrak oleh Jacob ternyata masih hidup dan ia berhasil lolos. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur film Emily 2015 di channel ini. Tolong dibantu channel ini, supaya semakin bagus dengan memberi kritik dan saran. Terima kasih. Salam.